dan hak asasi manusia. Sejak pasien pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020, pemberitaan media sosial mengenai wabah ini seakan tidak pernah surut. Berbagai elemen masyarakat pun tidak luput memberikan komentarnya terhadap langkah yang diambil pemerintah di tengah kondisi darurat ini. Terlebih ketika Presiden memilih untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB sejak tanggal 31 Maret lalu melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. 1. Hak atas kesehatan. Masih ingat soal tenaga kesehatan kita yang kekurangan alat pelindung diri atau APD dan terpaksa memodifikasi jas hujan, plastik, sampah, dan aneka rupa materi lainnya untuk melindungi diri karena saat bertugas. Kondisi itu berarti hak atas kesehatan mereka sedang terancam. Hak atas kesehatan juga dijamin dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Undang-Undang Kesehatan, serta pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Hak atas informasi. Hak asasi berikut yang terdampak di tengah wabah COVID-19 adalah hak atas informasi dalam pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil serta paragraf 18 Komentar Umum nomor 34 terhadap pasal 19 ICCPR. Negara wajib menjamin hak setiap orang untuk mencari dan menerima informasi, termasuk informasi yang dimiliki badan publik. Keterbukaan informasi ini penting dan dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama oleh para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam penanganan wabah. Keterlambatan dan rendahnya transparansi informasi terkait penanganan COVID-19 bisa membahayakan kesehatan karena masyarakat dan tenaga kesehatan menjadi tidak bisa mengambil langkah pencegahan yang maksimal. 3. Hak atas privasi. Wabah COVID-19 juga mengancam hak atas privasi. Dalam sejumlah laporan media, 2 pasien pertama positif corona merasa tertekan karena pemberitaan media yang masif tentang lokasi tempat tinggal mereka yang disampaikan oleh pejabat publik. Belum lagi dampak dari pemberitaan itu turut mempengaruhi lingkungan terdekat mereka seperti keluarga, teman, dan tetangga. Padahal pasal 17 ICCPR dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menjamin informasi dan hak-hak pribadi. Adapun pengecualian untuk dibuka bisa diberikan apabila terkait dengan riwayat, kondisi anggota keluarga, perawatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, sehingga pengungkapan identitas penderita corona secara terbuka tergolong pelanggaran. Dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan kebijakan jarak sosial, social distancing, dan bekerja di rumah atau work from home, para pekerja di sektor formal hingga informal dan pekerja industri rumahan maupun usaha mikro, kecil, dan menengah hingga pekerja harian lepas maupun pekerja berpenghasilan rendah lain-lainnya rentan menghadapi risiko pemotongan upah, penolakan hak cuti, dirumahkan tanpa upah, hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pekerja yang mengalami pengurangan pemasukan akibat penyakit juga memiliki hak untuk mengakses manfaat-manfaat atau tunai dan non-tunai yang setidaknya mencakup pelayanan kesehatan, air dan sanitasi, serta makanan sesuai paragraf 2 dan paragraf 59 Komentar Umum nomor 19 tahun 2007 mengenai hak atas jaminan sosial. Itulah penjelasan tentang COVID-19 dan hak asasi manusia. Semoga bermanfaat bagi kita. Lebih dan kurang harap dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.